Sahabat Salam, damai sejahtera bagi umat berpikir, umat sadikim yang lurus, yang mengikuti jalan lurus, yang akhirnya adalah orang benar. Nah, kali ini kita akan membahas yang agak-agak ilmiah sedikit. Jadi ini jawaban bagi para pendeta, para umat percaya, orang-orang yang mengaku beriman tetapi seringkali mengimani juga tentang konspirasi. Secara khusus topik kali ini adalah bumi datar. Jadi untuk kalian-kalian yang merasa meyakini bumi itu datar, mari kita belajar ilmu sains sejenak. Gunakan otak kita untuk berpikir. Jadilah kaum beriman yang berpikir, bukan fakir mikir, tidak bisa berpikir. Kenapa berpikir itu menjadi sesuatu yang penting? Karena sekarang banyak manipulasi. Di politik ada manipulasi. Namanya propaganda, pengendalian massa, komunikasi massa. Bahkan iklan saja punya manipulasi psikologis. Jadi kalau Anda punya pikiran yang terlatih, punya pikiran yang kuat gitu ya, jadi hal-hal begituan tidak akan berpengaruh. Jadi emosi Anda tidak akan mengendalikan pikiran Anda gitu ya. Ini salah satu cara supaya kita tetap lurus jalannya, tetap lempeng, tetap baik dan benar. Nah, di sini saya akan membuktikan salah satu materi untuk bumi datar. Jadi pembuktian matematis juga fisis di salah satu forum yang saya temukan. Ini saya nggak tahu apakah orang Indonesia punya forum-forum yang penuh kecerdasan seperti ini. Baik, mari kita melihat dan belajar bersama-sama. Nah, kita belajar dari salah satu forum ini ya, forum fisik. Jadi pertanyaan yang ini akan menjawab tentang bumi datar. Jadi kalau ada pendeta yang ngajarin tentang bumi datar, ya kita uji gitu ya. Namanya metode itu harus diuji. Diuji dengan apa ya? Ilmu gitu. Ilmunya adalah ini, salah satu forum fisika, dia menyelidiki tentang raindrop itu hujan. Jadi titik-titik air itu kenapa dia bulat gitu. Bubble itu secara umum akan dianggap bulat. Nah, ini ada pembuktiannya secara matematik gitu. Jadi kalau kita belajar ilmu matematik, ilmu sains, ilmu MIPA, itu akan melatih otak kita. Jadi di sini ada per volume the surface area of the cube. Nah, ini silahkan diuji sendiri dengan kemampuan Anda bermatematika. Terus surface area ini sudah digambarkan di dalam bagan. Jadi orang-orang yang berpikir itu sangat menyukai yang namanya gambar, ilustrasi, grafik, terutama grafik. Karena tiap grafik ini dia memberikan surface area. Jadi ini kan volume ya. Jadi apakah dengan naiknya volume, bagaimana dengan surface areanya gitu. Ini nanti berkaitan dengan energi. Jadi bola itu energinya paling rendah. Nah, jadi kita lihat di sini untuk misalnya di sini ya angka 100 lah, kita pakai angka 100 gitu. Dari angka 100 kita naik. Di angka 100, nah ini mendekati angka 100. Tapi untuk semua warna yang lain, jadi untuk ini entah segi berapa ini.
10 atau lebih. Ini kayak bola sepak kita, ada segi 5 tapi banyak. Ini segitiga, tapi ini kayak atap ya, atap kotak, ini atap segitiga, ini persegi. Nah, tiap warna ini menggambarkan dari bentuknya. Misalnya ini biru dan biru tua ya maksud saya. Ini biru muda yang ini, hijau ini, kemudian kuning yang ini merah, ini apa namanya, magenta ya kayaknya, atau ungu ya. Jadi di sini ada pembuktian bahwa perhitungan surface area untuk bentuk-bentuk tertentu itu selalu paling mudah itu bola. Jadi bola itu sesuatu yang paling mudah terjadi, paling kecil volumenya, paling kecil surface areanya. Jadi permukaan itu makin besar itu butuh energi makin banyak. Jadi makanya kalau dalam sejarah bintang gitu ya. Jadi ketika bintang itu mati dia bisa meledak, tapi juga opsi lain adalah dia mengecil. Kenapa mengecil? Karena itu paling rendah energi untuk mempertahankan. Jadi gampangnya begini, kalau suatu negara itu kecil, kendalinya gampang. Misalnya kecil itu secara area luas ya. Singapura, negara kecil bisa maju. Kenapa? Karena orangnya mudah diatur. Indonesia sulit. Misalnya ada penyelundup masuk Singapura, semua kepantau. Misalnya di semua garis pantai ada CCTV, semua kepantau. Kalau ada penyelundup masuk ke pulau terpencil, tidak ada yang tahu. Angkatan Laut tidak akan bisa memantau, gitu ya. Terlalu luas. Mau pakai drone, mau pakai pesawat, tetap tidak. Semuanya tidak bisa terjangkau. Kalau Singapura punya satelit, punya kamera, punya pengawas di mana-mana, gampang. Nah, itu. Jadi sesuatu yang luas itu makin sulit diawasi, makin sulit dipertahankan. Seperti imperium Romawi, Persia, Arab, makin luas, makin susah dikendalikan. Termasuk Mongolia. Jadi ketika Mongolia makin luas, jadi kayak ada namanya maksimalnya. Dia nggak bisa melebihi batas kemampuannya untuk mempertahankan suatu area. Jadi ini pemahaman fisika, pemahaman matematik juga, tapi terjadi di dunia sosial, tidak hanya di MIPA maksudnya, di dunia politik sama. Kalau Anda punya partai politik, kemudian Anda punya banyak sayap-sayap politik, kalau semuanya tidak bisa bersatu ya pasti koalisi Anda akan buyar. Itu masih di dalam partai. Nanti kerjasama dengan partai lain, koalisi di sana juga bisa buyar ya, gitu. Kecuali partai tunggal seperti komunis. Nah, itu kan partai tunggal. Siapa berani melawan? Tidak ada. Jadi gitu. Jadi ketunggalan dan kemajemukan itu paling gampang ketunggalan. Satu etnis gampang bersatu, beda etnis perang. Kita punya sejarah perang etnis banyak. Gitu. Jadi makanya kenapa bumi itu bulat? Karena pembuktian alamiahnya begitu. Bumi datar dan bumi bulat, pokoknya bentuk selain bulat itu paling sulit terjadi. Paling gampang ya bulat. Nah, itu ya. Jadi apalagi makin besar. Jadi di sini dia makin besar volumenya. Ini kan 350. Ini bayangkan kalau volumenya bumi matahari itu kan makin gede ya. Rentangnya bumi aja berapa puluh ribu kilo gitu. Jadi nanti gapnya, jaraknya makin jauh. Jadi nanti kalau di sini kan tidak kelihatan, misalnya di volume kecil mungkin di 1 sampai 10 kesulit sekali membedakan. Tapi kalau sudah 40.000 kilo diameternya, itu baru diameter belum volume, itu nanti makin sulit terjadi gitu. Makin gede makin sulit terjadi selain bulat gitu. Jadi pokoknya paling gampang itu bulat gitu. Makanya kalau orang bisa berpikir itu bisa paham kenapa bulatan itu paling gampang terjadi, resource-nya paling mudah gitu. Jadi kalau secara alamiah tanpa intervensi siapapun yang paling gampang ya bulat.
Kalau kita punya uang, paling gampang ya kita cari sesuatu yang paling murah. Nah, itu contoh. Nggak mungkin Anda beli yang paling mahal dengan kualitas sama, merek sama. Kalau kita beli di marketplace, sama-sama bolpen 10.000 misalnya, tapi di marketplace lain atau penjual lain ada yang jual 20.000, tapi mereknya sama, serinya sama, pasti akan pilih yang lebih murah, barangnya sama gitu ya. Jadi makanya kenapa bulatan itu dipilih alam sebagai bentuk paling murah, paling gampang ya, karena secara otomatis begitu terjadinya gitu ya. Jadi kalau ada yang masih bertanya, mari kita gunakan pikiran, mari kita cari informasi. Cara ngujinya gimana? Ya kayak gini, carilah informasi, sumber informasi yang valid. Kalau matematik tidak ada yang bisa menyalahkan. Jadi semua orang yang menghitung luas area dibandingkan dengan volume akan menemukan bola itu paling kecil. Jadi bumi bulat itu paling probabilitas paling gampang terjadi dan tidak mungkin jadi piring. Datar itu tidak mungkin. Semakin luas bumi, semakin besar volumenya, makin sulit membuat sesuatu yang datar daripada yang bulat. Itu contoh ya. Jadi kalau Anda orang sadikin, orang lurus, orang benar, gunakan otak kita dengan benar dan lurus juga. Pilihlah sesuatu yang logis. Karena sebenarnya itu nanti akan menuntun iman yang baik, yang benar, yang sadik itu tadi. Kita sering bertengkar, orang beriman selalu melawan sains. Keduanya banyak bermusuhan. Tapi sebenarnya itu sebaliknya. Cara berpikir ilmiah, cara berpikir lurus, sadik itu akan membawa kita kepada iman yang lebih benar. Tuhan yang lebih benar, iman yang lebih benar. Demikian, semoga mencerahkan dan memaksa Anda berpikir menggunakan otak Anda yang terbiasa nganggur itu. Tuhan hidup selalu bersama kita. Amin.